Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Wijul Rahmadi channelnya pecinta aglonema. Untuk sobat dan para bunda yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya, nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info dan tips terbaru dari channel ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya mau melakukan reporting ya. Ini daily activity daily activity ya. Jadi ceritanya memang aglonema Reanita ini saya beli 1 bulan yang lalu dan saya angin-anginkan dulu ya, memang untuk mengurangi stres gitu pada aglonema yang baru datang, yang baru beli online. Itu saya angin-anginkan dulu. Biasa sih 2 minggu gitu ya kita udah bisa reporting, tapi karena satu dan lain hal baru selama 1 bulan ini baru bisa saya reporting teman-teman. Sebenarnya ini pengerjaannya biasa kalian lakukan ya di rumah gitu atau di kebun kalian gitu, tapi ada beberapa hal penting yang memang saya ingin sharing ya, mungkin saja bisa bermanfaat untuk para pemula yang baru saja mencintai aglonema atau baru saja masuk menjadi penghobi aglonema gitu ya, supaya aglonemanya tetap sehat. Nah, yang pertama ini saya mau sharing, kalau ini tekniknya, kalau reporting ini dengan cara pembongkaran ya gitu, karena kan reporting itu dia ada juga yang tanpa bongkar media tanam, hanya ditambah aja media tanam, ditumpuk gitu dengan media tanam yang baru gitu, itu ada juga. Tapi kalau saya untuk kali ini saya gunakan tekniknya ini dengan bongkar media semuanya, jadi saya ganti semua. Nah, ini kita bongkar semuanya. Kalau saya ini tujuannya adalah untuk menganalisa bagian akar gitu. Jadi kalau misalnya ada potensi-potensi busuk, kita bisa antisipasi dengan menanggalkannya, supaya saat nanti kita selesai menanam atau kita reporting, dia tidak menjadi potensi busuk menjalar ke bagian lainnya. Yang kedua, saya selalu menggunakan teknik perendaman untuk memulihkan memulihkan kondisinya gitu ya. Karena kan kalau biar gimana pun aglonema kalau dia setelah dibongkar media tanamnya atau dilakukan perbanyakan gitu ya, ada luka, sayatan, cacahan, dengan adanya teknik rendam ini bisa meminimalisir tingkat stresnya ya. Kalau stresnya bisa ditekan sehingga pemulihan bisa lebih cepat gitu, dan aglonema kalian bisa lebih cepat sehatnya dan bisa bertumbuh lebih maksimal. Untuk perendam ini kurang lebih sekitar 30 menit sampai dengan 1 jam lamanya saya lakukan ya. Kalau sudah direndam 30 sampai 60 menit, kita tuliskan dan kita siapkan untuk proses selanjutnya. Di sini saya sudah siapkan pot. Nah, tipsnya di sini untuk mencegah terjadinya overwatering pada aglonema kalian ya. Di sini saya kasih tips dengan menggunakan pasir malang sebagai dasaran pot kalian. Kalian bisa gunakan 1 atau 2 cm di bawah pot ya, disesuaikan dengan kondisinya aja. Setelah itu baru ditimbun dengan media tanam. Ada beberapa manfaat yang memang bisa kita dapetin. Yang pertama itu dia akan membantu sistem drainase atau porositas pada media tanam kalian. Dimana pasir malang ini kan memang bentuknya keras gitu ya, dan dia batu, dan untuk sifatnya sendiri dia tidak terlalu banyak mengikat air dan tidak terlalu lama dalam mengikat air gitu. Jadi kalau misalnya kalian siram atau di rumah kalian kena hujan-hujanan gitu ya, itu bisa airnya itu nggak menggenang di media tanam, nggak menyebabkan becek pada media tanam kalian. Karena kalau dia menggenang dan menyebabkan becek, ini akan sangat bahaya sekali bagi akar aglonema yang kalian miliki di rumah. Jadi tipsnya dari saya, kalian bisa gunakan pasir malang untuk dasaran pot. Nggak hanya pasir malang yang bisa kalian gunakan, misalnya kalian nggak punya pasir malang, agak susah gitu ya untuk teman-teman yang di luar pulau, kalian bisa siasati dengan menggunakan styrofoam, atau kalian juga bisa menggunakan arang gitu ya, arang kayu, atau kalian juga bisa gunakan coco fiber juga itu bisa digunakan untuk mencegah overwatering. Lalu ada juga yang bisa menggunakan batu koral tanaman yang biasanya warna putih, itu bisa juga digunakan untuk mencegah terjadinya overwatering pada aglonema kalian, nggak masalah gitu. Itu akan sangat membantu sekali proses pengairan ya pada aglonema kalian di media tanam kalian, sehingga porositasnya bisa terjaga. Selain itu juga memiliki aerasi yang bagus juga gitu. Jadi pertukaran udara, pertukaran oksigen, pengikatan oksigen itu bisa dilakukan di media tanam kalian dengan maksimal. Sehingga kalau hasil untuk nutrisi yang terkandung pada media tanam ini bisa
dengan mudah diserap dengan akar ya, oleh akar, dan didistribusikan ke seluruh jaringan bagian batang, daun, dan tangkai gitu. Nah, ya setelah ditanam ya, tadi kalian sudah lihat di beberapa bagian itu saya memberikan pupuk slow release ya. Pupuk slow release itu diberikan untuk menunjang nutrisi yang sebagai persediaan nutrisi yang ada di media tanam yang nanti akan diserap oleh bagian akar gitu. Nah, yang selanjutnya saya siram. Ini saya siramnya siram kocor teman-teman ya. Saya siram kocor, siram sampai jenuh gitu ya. Biarin aja dia bagian-bagian residu-residu yang kotor itu bisa terbawa air mengalir ya, bisa di refresh lagi gitu, akarnya bisa refresh lagi sehingga aglonemanya tetap segar gitu. Nah, selain itu, dengan menyiram secara kocor ini akan memberikan kesempatan media tanam ini memasuki sela-sela akar teman-teman, sehingga akarnya ini bisa mencengkram media tanam dengan baik ya. Jadi nggak gampang goyang dan nggak gampang busuk nanti akarnya gitu teman-teman. Ya, kita masuk ke tahap terakhir. Setelah disiram kocor ini, saya kembali melakukan teknik perendaman sama menggunakan atonik juga ya. Perendaman ini saya lakukan sekitar 12-24 jam. Saya biarkan, setelah itu baru kita pindahkan ke rak seperti biasa teman-teman. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat ya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.